Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan tugas besar mata kuliah Recommender System, yaitu tentang aplikasi pemberi rekomendasi. Next. Untuk anggota kelompoknya sendiri ada saya, Tandia Rizky Pratama dengan NIM 130118058. Lalu selanjutnya ada Saya Fianka Tepiana untuk NIM 13011844136. Lalu saya Rifki Lutfi dengan NIM 13011184138. Dan saya Rivaldo Sitku dengan NIM 13011842113. Saya Hamah dan Piloksa NIM 13011184210. Lalu untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki. Pada kali ini kami penjelasan untuk aplikasi yang akan kami hadirkan, yaitu aplikasi ini adalah aplikasi yang dibuat menggunakan Visual Studio Code dengan bahasa pemrograman Python yang akan memberikan rekomendasi film berdasarkan film yang dipilih oleh user. Untuk aplikasinya terdapat GUI nantinya yang bakal akan jelaskan. Lanjut. Lalu untuk datasetnya sendiri itu kami memperoleh dataset tersebut dari website Kaggle. Dataset tersebut berupa 4.800 data kumpulan film dengan 24 feature atau kolom. Selanjutnya untuk metode, kami menggunakan metode content-based filtering. Untuk library-nya kami menggunakan tkinter pada implementasi GUI. Untuk content-based filtering sendiri adalah salah satu tipe recommender untuk menyarankan item serupa berdasarkan item tertentu. Gagasan umum ini dibalik sistem pemberi rekomendasi ini adalah jika seseorang menyukai barang tertentu, dia akan menyukai barang yang serupa dengan barang tersebut. Next. Nah, berikut ini adalah contoh atau hasil screenshot dari running aplikasi yang telah kami buat. Namun untuk lebih detailnya akan kami jelaskan setelah presentasi ini menggunakan Visual Studio Code. Yang pertama yang dilakukan untuk menjalankan aplikasi ini itu adalah mengimport library yang dibutuhkan. Contoh library-nya itu ada NumPy, ada Pandas, EasyGUI, dan sebagainya. Setelah itu kita melakukan import dataset yang digunakan. Terdapat dua dataset pada aplikasi ini. Yang pertama itu credits.csv dan movie.csv. Kedua dataset tersebut ditaruh pada variabel yang pertama yaitu df1 dan df2. Nah, berikut adalah contoh datasetnya. Nah, untuk dataset yang pertama itu terdapat 4.803 data dengan 4 kolom. Dan untuk dataset yang kedua terdapat 4.803 kolom juga. 4.803 data dengan scroll ke bawah, tolong. 4.803 data dengan 21 kolom. 23 kolom. Maaf. Lalu selanjutnya itu menggabungkan dataset. Dataset yang pertama dan dataset kedua digabung sehingga didapat ini adalah contoh dataset yang sudah digabung. Ada 24 kolom. Lalu selanjutnya di sini itu kami melakukan df2.column untuk melihat apa saja kolom yang tersedia. Setelah itu kami menghitung rata-rata vote average dari tabel df2, yaitu tabel hasil penggabungan dari df1 dan df2 yang di awal. Lalu hasil perhitungan tersebut dimasukkan ke dalam variabel C. Setelah itu kita mencari nilai minimum dari vote count. Lalu selanjutnya kami memilih film apa saja yang akan digunakan berdasarkan hasil perhitungan dari vote count dan lalu selanjutnya yang akan kami lakukan itu adalah melakukan df2.column untuk mengetahui kolom apa saja yang tersedia pada dataset kami setelah digabungkan. Lalu selanjutnya menghitung vote average dengan cara df2 dalam kurung vote average.min. Lalu didapat hasil dari voting dari perhitungan tersebut adalah 0,92171 sekian.
6,09217155 sekian. Lalu selanjutnya itu menghitung nilai minimum dari vote count. Fungsi ini itu untuk hanya film yang mempunyai vote count lebih dari 90% yang akan digunakan. Nah, setelah dilakukan perhitungan, didapat 481 data film yang akan digunakan. Lalu selanjutnya itu mendefinisikan fungsi. Yang pertama itu ada fungsi weight rating. Perhitungan ini berdasarkan rumus IMDb dengan M sama dengan 1838 dan C sama dengan 6,09. M sama C-nya ini didapat dari perhitungan yang tadi, vote count dan vote average. Lalu untuk rumusnya bisa dilihat pada return di bawah. Lalu selanjutnya itu mendefinisikan fitur ke atas dan. Lalu selanjutnya itu mendefinisikan fitur baru yaitu fitur score dan menghitung nilainya menggunakan weighted rating. Lalu selanjutnya memperlihatkan 3 movie list teratas, yaitu ada Avatar, Pirates of Caribbean, dan Spectre. Next. Setelah itu yang kami lakukan adalah mengurutkan film. Nah, mengurutkan film ini berdasarkan nilai yang telah dihitung di atas, yaitu nilai skor tadi. Setelah itu kami menampilkan 10 film terbaik berdasarkan nilai skor. Didapat film pertama dengan skor 8,05 itu adalah film The Shawshank Redemption. Lalu selanjutnya ada Fight Club dengan nilai skor 7,9 dan sebagainya. Lalu untuk film populer akan dijelaskan oleh Hamamul Ahdan. Berikutnya adalah visualisasi untuk data film paling populer yang dinilai dari nilai popularity di film. Berikut adalah visualisasinya. Boleh di-scroll. Scroll lagi. Untuk visualisasi yang kedua yaitu film yang diurutkan dengan budget film termahal. Lanjut, yang ketiga adalah visualisasi untuk film dengan pendapatan terbanyak. 6 film dengan pendapatan terbanyak. Next. Baik, selanjutnya untuk drop column akan dilanjutkan oleh saya. Di sini terdapat list movie drop untuk title Y. Lalu selanjutnya ada list movie dot shape untuk memberikan dimensi pada list array yang ada. Lalu untuk list movie dot head untuk memberikan list n baris data film teratas. Boleh scroll down. Untuk df2 overview.head ini untuk melihat apakah deskripsi film terdapat kesamaan atau tidak. Baik, selanjutnya terdapat TF-IDF ini untuk menggunakan TF-IDF ini menghilangkan semua stop word berbahasa Inggris seperti the, a, dan lain sebagainya. Lalu untuk DF2 overview untuk mengganti none dengan string kosong. Lalu ada bentuk matriks TF-IDF yang diperlukan dengan fitting dan transforming data. Dan ada output matrix TF-IDF. Boleh scroll down aja langsung. Baik, untuk fungsi get recommendations ini sebuah fungsi yang mengambil judul film sebagai input dan output film yang mirip. Di sini dicari indeks sesuai dengan judul film, lalu menghitung nilai pairwise similarity dari semua film dengan film tersebut, lalu mengurutkan film berdasarkan nilai similarity, hitung nilai dari 10 film yang mirip, selanjutnya mencari indeks film dan mengoutputkan 10 film yang mirip. Baik, bisa scroll down. Baik, di sini ada get recommendations untuk film The Dark Knight Rises, terus ada get recommendations untuk film JFK, lalu boleh scroll down lagi. Untuk get recommendations film Avatar dan get recommendations The Matrix. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, lanjut. Ini adalah rekomendasi sistem berdasarkan genre, keyword, crew, dan case. Nah,
Untuk pertama kita import library literal file. Nah, di sini kita gunanya untuk menambahkan feature yang tadi, itu kita akan merekomendasikan berdasarkan genre, keyword, dan crew dan case. Di sini ada function get director. Di sini fungsinya adalah untuk mendapatkan nama sutradara dari fitur job, dan jika sutradara tersebut tidak terdaftar di jobnya, maka kita akan nge-return nilai none-nya. Terus di sini ada function get list. Function get list ini bertujuan untuk mendapatkan list-list 3 elemen teratas dari daftar yang ada. Terus scroll down. Terus di sini ada kita mendefinisikan fitur baru director cast, genre, and keyword. Yaitu kita menambahkan, setelah itu kita print 5 feature tersebut, ada title X, cast, director, keyword, genre. Nah, di sini ada terdapat feature-nya yang telah kita definisikan tadi. Terus ada clean data. Di sini kita fungsinya mengubah semua string menjadi huruf kecil dan menghapus nama spasi dari feature-featurenya, data frame-nya. Terus kita menerapkan fungsi clean data ini pada feature yang telah kita buat tadi, yaitu cast, keyword, director, dan genre. Terus kita creating metadatanya. Di sini kita berbeda dengan hal sebelumnya, karena hal sebelumnya belum terdapat quotient similarity. Di sini kita menambahkan quotient similarity yang bertujuan untuk menyamakan berdasarkan apa yang kita inputkan, menyamakan dari fitur-fitur genre tadi. Di sini kita import library quotient similarity-nya. Terus ke bawah. Nah, di sini kita make recommendation-nya berdasarkan quotient similarity, berbeda dengan yang sebelumnya. Untuk rekomendasi JFK, di sini ada zero dark 30. Boleh scroll ke atas tadi, perbedaan dari rekomendasi yang sebelum ada quotient similarity-nya. Nah, di sini JFK yang rekomendasi pertama itu adalah slow burn. Nah, berbeda dengan tadi. Kalau yang kita tambahkan quotient similarity untuk, nah, di sini ada zero dark 30. Quotient similarity itu berdasarkan genre, case, keyword, dan ya, itu. Boleh ke bawah. Scroll down, dan juga ada Godfather. Rekomendasinya itu ada 10 berdasarkan genre juga. Ke bawah. Mungkin rekomendasi kita lihat di sini banyak. Terus ke bawah, dan GUI akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan mengenai GUI. Di sini kita melakukan beberapa fungsi, di mana kita di sini mengambil get title from index untuk mencari dari title, dan begitu juga ada 2 di sini, yaitu get title from index dan get index from title. Nah, setelah itu pada program GUI tersebut kita menggunakan library takinter, di mana di sini kita memanggil terlebih dahulu library-nya, lalu kita membuat sebuah fungsi, yaitu show data, di mana di sini kita membuat sebuah variable movie, di mana nanti saat kita run nanti kita input, nanti apa yang judul yang akan kita ketik akan masuk ke dalam variable tersebut. Lalu setelah itu nanti akan dari masuk lagi ke movie user like, lalu akan dijalankan dari movie tersebut akan masuk ke get index from title, seperti itu. Lalu di sini kita membuat sebuah variable i, di mana di sini hampir sama dengan program di atasnya. Di sini kita mencari juga get recommendation menggunakan berdasarkan genre, keywords, crew, dan cast. Di sini kita memanggil sintaks yang ada yang di atas, lalu kita jabarkan. Lalu di sini ada similarity movie, di mana di sini adalah menghitung nilai pairwise similarity dari semua film tersebut. Lalu di sini kita mengurutkan film tersebut berdasarkan nilai similarity-nya. Lalu di sini kita melakukan looping hingga
10. Setelah lebih 10 maka dia akan break seperti itu. Nah, di sini itu tadi untuk fungsi dari show data. Di sini nanti ini untuk menampilkan recommended system yang akan ditampilkan nanti saat kita run seperti itu. Nah, yang kedua ada fungsi close nanti. Di sini fungsinya untuk saat kita klik nanti button exit maka akan muncul akan keluar seperti itu. Jadi kita tidak perlu untuk close langsung dari formnya seperti itu. Nah, di sini ada root di mana kita panggil si ininya TK-nya, take internya, setelah itu root geometrinya, ini ukurannya sebenarnya, maaf ini. Oke. Jadi 410 kali 330 kami membuatnya, lalu di sini L1-nya diisi dengan label dari enter movie name-nya, lalu L2-nya ada label dari si top 10 suggestion for you-nya, baru kita entry root-nya, nanti kita masukkan, baru ada L1 yaitu grid-nya nanti, grid yang kita mau isi, nanti list-nya, baru ada yang grid kedua nanti yang untuk menampilkan, seperti itu. Setelah itu di sini tag di sini untuk menulis menampilkan isi dari si itunya. Nah, dari buttonnya tersebut nanti ada dua button, nanti button search di sini di mana nanti komennya memanggil dari fungsi si show data, dan yang button kedua itu button exit di mana menjalankan dari fungsi si close dari yang ini tersebut. Seperti itu. Mungkin langsung saja akan kita coba langsung untuk merunning programnya. Baik, sedang berjalan. Kita tutup. Oke, sudah keluar. Ini tampilan GUI yang kami buat, di mana di sini yang ini tadi adalah enter movie name-nya, label tersebut. Ini label 1, dan di sini top 10 suggestion-nya ada label 2. Ini ada button 1, button search, dan button 2 yaitu button access. Di sini kita langsung saja menulis, misalnya sini kita masukkan filmnya adalah Avatar, kita akan search dan akan keluar top 10 dari suggestion dari untuk kita. Seperti ini, ada Avatar, Clash of the Titan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kita juga bisa langsung saja juga mencari misalnya The Matrix, mungkin misalnya film judulnya, maka akan muncul juga beberapa top 10 dari rekomendasi. Seperti itu. Nah, ini hasilnya akan sama dengan rekomendasi dari berdasarkan berdasarkan genre, keyword, crew, dan cast, seperti itu. Mungkin itu saja presentasi untuk GUI. Saya serahkan kembali ke teman saya. Nah, baik. Itu tadi adalah presentasi tugas besar dari kelompok kami, yaitu kelompok 11. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.